Perkenalkan, nama saya Randy Alpiansyah. Hari ini, tanggal 28 Oktober 2022, saya akan menunjukkan tentang masalah-masalah lingkungan serta kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga kelestarian Sungai Citarum. Bumi adalah satu-satunya tempat yang dapat ditinggali di antara planet lain di tata surya kita. Bumi yang demikian indah dan memiliki banyak keistimewaan dibanding planet lainnya. Sayangnya, bumi ini sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Untuk itulah video ini dibuat, supaya kita bersama bisa mengetahui dengan jelas apa yang sedang kita hadapi dan bagaimana solusi yang harus diberikan. Masalah yang tak kunjung usai ini menggerakkan sebuah komunitas yang bernama Bening Saguling Foundation. Komunitas ini didirikan sejak tahun 2001 silam. Dan penggagas komunitas ini adalah Bapak Indra Darmawan. Mungkin dari tahun ke tahun ya, Iya, masalah sampah ini memang selalu menjadi hal yang paling krusial ya, iya, dan betul. memang menjadi masalah kita gitu ya, Betul. di setiap lingkungan. Kira-kira menurut Pak Indra ini, bagaimana Waduk Saguling ini sampah dan ecengnya jika dibiarkan, Pak Indra? Kira-kira apa dampak panjangnya? Iya, jadi kan Waduk Saguling ini kan salah satu waduk ya di Sungai Citarum. Betul. Yang memang sangat vital posisinya. Seperti kita ketahui bahwa di Citarum itu ada 3 waduk ya, Kang Ya. Randy. Pertama Waduk Saguling, kedua Cirata, dan ketiga Jatiluhur. Baik. Nah, Saguling ini adalah waduk yang pertama. Jadi saringan pertama nih ada di Saguling. Saringan Nah, pertama. dan semua sampah kalau misalnya hujan di Bandung Raya dalam artian Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, itu ketika hujan maka sampahnya akan terbawa ke arus ke anak Sungai Citarum. Baik. Dan ujung-ujungnya nanti ke Citarum dan ujung-ujungnya ada di Saguling. Di kita ya. Iya, di Saguling ini makanya sangat vital sekali kondisi Waduk Saguling ini sebagai pertama adalah sebagai penyaring pertama ya. Oke. Dari sampah. Yang kedua sebenarnya Waduk Saguling fungsinya kan sebagai penyedia energi. Ya. Energi yang untuk Jawa dan Bali gitu Saguling itu. Nah, oleh sebab itu kita sangat berkepentingan bagaimana waduk ini selalu kita jaga. Baik. Supaya suplai sebagai energi untuk Jawa Bali itu tetap terjaga. Kebayang kalau misalnya ini tidak kita jaga, maka kalau misalnya ini terganggu suplai Jawa Bali energinya, maka akan padam Jawa Bali. Saat ini, Pak Indra bersama kelompok masyarakat sekitar bersama-sama memungut sampah di Sungai Citarum. Pak Indra memberdayakan warga yang berada di sekitar Waduk Saguling untuk menjadikan sampah bukan hanya sekedar limbah, tetapi juga menghasilkan nilai rupiah. Masalah ini memang harus kita tanggulangi. Nah, kalau yang kita kembangkan di Bening Saguling itu adalah bagaimana mencari irisan 2 masalah. Iya, Jadi kalau iya. misalnya kita tarik garis benangnya, ada 2 masalah besar yang dihadapi oleh Citarum, terutama di Waduk Saguling. Pertama, masalah sosial ekonomi masyarakat. Baik. Di situ ada tingkat pendidikan masyarakatnya, pendapatan masyarakatnya. Yang kedua, masalah lingkungan. Ya. Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu diantaranya variabelnya ada sampah, ada eceng gondok, ada sedimen atau lumpur. Nah, 2 masalah ini coba kita dekatkan dan cari irisannya. Baik. Irisan di situ adalah pemberdayaan. Artinya bagaimana kita mencari hubungan simbiosis mutualisme, Kang Randy, antara kondisi sungai, waduk, Saguling dengan masyarakatnya. Jadi kita posisikan masyarakat itu sebagai subjek. Baik. Dalam artian karena dia sebagai subjek, dia sebagai pelaku. Iya, iya. Pelaku untuk mengambil sampah di sungai, pelaku untuk mengelola eceng gondok, pelaku untuk bikin penanaman pohon seperti itu. Oke. Tapi di sisi lain mereka juga sebagai objek penerima manfaat. Oke. Nah, sebagai pelaku dan penerima manfaat ini yang coba kita kembangkan. Sebagai pelaku dia pengambil sampah misalkan. Nah, sebagai penerima manfaat dia dapat nilai dari sampah itu.
pelestari atau pemungut sampah ini diberi upah Rp1.500 per kilogram untuk sampah plastik dan Rp800 untuk 1 kilogram eceng gondok. Pekerjaan ini dirasakan sangat membantu warga. Puluhan, bahkan ratusan kilogram sampah di area Waduk Saguling ini kemudian dipilah dan dibersihkan sebelum didaur ulang. Baik, Pak Indra, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan sampah apa saja kira-kira yang biasa diolah gitu ya. Dan bagaimana proses pengolahannya begitu? Oh ya, jadi sampah yang ada di Sungai Citarum itu banyak banget, terutama plastik ya. Plastik itu banyak macamnya, ada PP, HD, LD, LDPE gitu, ada multi layer pack dan sebagainya. Nah, kalau kita bagi dua, jadi sampah yang ada di Sungai Citarum itu ada dua. Pertama, sampah yang punya nilai ekonomi. Iya. Misalnya kayak PP, HD, LDPE, contohnya misalkan kayak kemasan minuman botol gitu dan sebagainya, itu punya nilai ekonomi. Punya nilai ekonomi. Nah, itu diambil, dibersihkan oleh para pelestari kita. Pelestari itu adalah masyarakat di sini yang mereka kasih perahu oleh kita. Oke. Dan perahu itu mereka gunakan untuk mengambil sampah yang punya nilai ekonomi tadi. Nilai ekonomi. Nah, sampah yang punya nilai ekonomi tadi mereka jual ke kita, ke Bening Saguling Foundation. Itu satu. Ada juga sampah yang tidak punya nilai ekonomi. Oh, ada sampah yang tidak Banyak. Contohnya misalkan multi layer pack. Multi layer pack itu kayak misalnya saset sampo, saset kopi dan sebagainya, itu tidak punya nilai ekonomi. Nah, itu kita ambil juga dengan proyek yang namanya, kita punya proyek nih kerjasama dengan NGO luar, namanya Citarum Repair. Jadi kita memasang mesin di bawah, Kang Reni, mesin conveyor. Jadi sampah-sampah yang itu yang tidak punya nilai ekonomi itu dengan sendirinya terangkat ke atas dengan menggunakan mesin, otomatis menggunakan mesin. Mesinnya itu dengan teknologi dari Finlandia dan dia tenaganya tenaga surya, bukan listrik biasa seperti itu. Dan di sana gitu ada 14 orang yang terlibat untuk sebagai operator untuk mengangkat sampah yang tidak punya nilai ekonomi. Nah, sampah-sampah yang tidak punya nilai ekonomi tadi semuanya kita angkat ke atas. Nanti kita sortir sesuai dengan nama, sesuai dengan jenisnya. Ada misalnya Pampers, ada misalnya masker, ada misalkan multi layer pack, ada busa dan sebagainya. Itu kita timbang, Kang Reni. Tiap hari kita timbang. Jadi kita punya data berapa sih sampah tiap hari yang kita angkat. Itu jenis multi layer packnya, jenis sampah yang punya nilai ekonominya, ada datanya kita. Termasuk juga eceng gondoknya dan sampah organiknya. Misalkan ada kayu, ada jenis-jenis organik lah, ada ranting-ranting seperti itu kita timbang. Jadi kita tiap hari punya data berapa sih volume sampah di Citarum yang kita ambil. Komunitas Bening Saguling Foundation sudah bertekad tidak akan berhenti menjadikan Sungai Citarum dan lingkungannya bebas dari sampah. Harapan dan semangat untuk melahirkan generasi penerus menjadi lebih baik akan tetap komunitas Bening Saguling jaga. Teman-teman, Sungai Citarum ini adalah sungai terpanjang di Jawa Barat dan ini sangat vital sekali kondisinya. Ya, dan kita berada di situ. Jadi oleh sebab itu mari kita jaga sungai ini menjadi sungai yang bersih, yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu caranya satu saja. Pilah sampah di rumah. Jangan sampai sampah yang kita punya itu dibuang di mana saja. Karena kalau misalnya sampah kita dibuang di mana saja, ketika hujan pasti akan masuk ke selokan dan masuk ke anak Sungai Citarum dan masuk ke Citarum. Sehingga Citarum penuh dengan sampah. Oleh sebab itu salah satu gerakan yang perlu kita lakukan adalah pilah, olah sampah kita di rumah masing-masing. Oke, gitu. Luar biasa. Hatur nuhun.